Kalau kami mengingat pengalaman hidup kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur. Tuhan perlu memakai megafon supaya kita dapat menyendengkan telinga kita. Hingga harinya Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Gak terasa ya, kita sudah memasuki tahun 2021. Mari kita memulai tahun ini bersama-sama dengan beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Amin. Teman-teman, saya mengundang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman, 1 tahun ke belakang kalau kita merenungkan tahun 2020 mungkin bagi kita menjadi tahun yang kurang mengenakan. Tetapi kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu menyertai kita di dalam setiap musim kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita menaikkan sebuah pujian yang berkata, semusim berlalu namun Engkau selalu memeliharaku. Sebab tak terbatas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Tak terbatas kuasa-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan sikap sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Teman-teman, mari kita mengambil waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu tahun 2020 yang kami alami mungkin menjadi tahun yang kelam bagi setiap kami. Begitu banyak hal yang terjadi yang kami tidak bisa tanggulangi ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa melewati segala musim dalam kehidupan kami, Engkau adalah Allah yang selalu beserta dengan kami. Tuhan, tolong kami menatap tahun 2021 ke depan dengan penuh keyakinan bahwa Allah beserta dengan kami dan dengan penuh sukacita, karena Engkau adalah Allah yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan beri buat setiap kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini sampai dengan akhirnya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari bersama-sama kita membacakan bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat dan yang kelima. Kita baca bersama-sama dengan penuh keyakinan di hadapan Tuhan. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Firman Tuhan tadi berkata bahwa kita harus bersukacita di dalam kehidupan kita. Teman-teman, saat ini saya undang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan gereja di seluruh abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, ayat tadi berkata bahwa kita harus senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa kita harus bersukacita? Karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita katakan bersuka di dalam Tuhan. Mari dengan penuh semangat kita naikkan pujian ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di
dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Teman-teman dipersilahkan untuk boleh duduk kembali. Saat ini tiba waktunya bagi setiap kita untuk boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, firman Tuhan mengandung harapan yang bisa kita pegang di dalam kehidupan kita. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan karena ada Tuhan Yesus di dalam firman itu. Oleh sebab itu mari kita naikkan sebuah pujian dengan penuh keyakinan yang berkata bahwa Engkaulah harapan di dalam hidupku. Engkaulah harapan. Mari katakan, bukan dengan kekuatan kami ya Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita mengambil sikap berdoa. Tuhan, kami ucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus menyertai kami, Engkau menguatkan kami dan memberikan kami pengharapan. Itulah yang kami akan sama-sama pelajari hari ini. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami untuk kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami sehingga kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan ketika kami menjalani hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru Ko Paulus ucapkan untuk kita semua yang telah melewati tahun 2020 dan kita memasuki minggu pertama. Ini minggu pertama di dalam tahun 2021. Teman-teman sekalian, menjalani tahun 2020 itu bukanlah suatu tahun yang mudah
di mana kita itu baru memulai tahun yang semuanya itu serba online dan berbagai macam hal yang ada. Tetapi hari ini, di minggu ini, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan bahwa kita di tahun yang baru, New Year, New Spirit, New Hope. Dengan tahun yang baru, semangat yang baru, harapan yang baru di dalam Tuhan. Mari teman-teman sekalian kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur nomor yang 121. Mazmur 121. Paulus akan bacakan buat kita sekalian. Teman-teman bisa baca di layar ataupun bisa membuka di HP masing-masing. Mazmur 121. Judul dari Mazmur tersebut adalah Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Kiranya kita bisa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari demi sehari. Teman-teman sekalian, apa sih hal yang kita lakukan ketika kita memasuki tahun yang baru? Salah satunya bagi Kopau adalah membuat kartu komitmen. Teman-teman sekalian, Kopau melakukan hal tersebut setiap tahunnya. Ketika memasuki tahun 2020, Kopau juga membuat suatu resolusi di mana kartu itu atau misalnya Kopau menuliskan di dalam note dan itu menjadi pengingat-ingatan bagi Kopau bahwa apa yang ingin Kopau capai di dalam tahun 2020 nanti sepanjang tahun 2020. Teman-teman sekalian, resolusi itu menurut Kopau itu adalah sebuah hal-hal yang kita akan perbaiki atau tindakan-tindakan yang kita akan perbaiki atau harapan yang ingin diwujudkan di dalam tahun yang baru. Itulah resolusi. Kita membuat sebuah kartu resolusi itu tujuannya supaya kita bisa tahu apa yang kita akan perbaiki selama tahun mungkin sebelumnya. Kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan atau hal-hal yang mungkin kita, waduh ini kalau saya melakukannya lagi akan menjadi suatu efek yang sangat besar. Maka kita membuat suatu resolusi untuk kita mengingat bahwa saya nggak mau mengulangi hal ini. Ataupun sebuah harapan dari hati kita bahwa hal tersebut kita ingin wujudkan di dalam tahun 2020. Apapun itu. Bisa saja kita membuat resolusi itu dengan seperti kita punya pasangan hidup atau pacar di dalam tahun yang baru, ataupun kita komitmen belajar yang baik. Kita tahu nilai kita itu tidak terlalu baik di dalam tahun yang sebelumnya atau semester sebelumnya, sehingga kita berupaya di dalam tahun yang baru saya ingin juara 1 atau juara 2, ataupun memberikan nilai yang terbaik dari sebelumnya. Nah teman-teman, itulah resolusi-resolusi yang kita buat biasanya. Teman-teman, tapi bagaimana dengan resolusi kita bersama dengan Tuhan? Teman-teman sekalian, apakah kita pernah membuat resolusi bersama dengan Tuhan dalam kita menjalani hidup kita yang baru, tahun kita yang baru bersama dengan Tuhan? Adakah kita membuat resolusi, Tuhan, saya ingin lebih dekat dengan Tuhan. Saya ingin bersekutu dengan Tuhan sepanjang tahun ini, melewati tahun bersama dengan Tuhan. Teman-teman sekalian, inilah yang kita akan sama-sama pelajari dan kita akan sama-sama hidupi di dalam minggu ini. Teman-teman sekalian, Mazmur 121 ini adalah sebuah mazmur yang begitu indah. Mazmur ini menggambarkan perjalanan dari seorang peziarah. Teman-teman, peziarah itu apa sih? Peziarah itu adalah orang yang sedang melakukan perjalanan dari satu tempat menuju ke tempat yang lain, yaitu tempat di mana mereka itu beribadah atau berbakti kepada Tuhan.
Di dalam bagian ini, peziarah itu melakukan perjalanan dari kotanya mereka menuju ke Yerusalem untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam Mazmur ini ada dua hal yang sama-sama kita akan pelajari. Di dalam Mazmur ini menjadi semangat dan pengharapan yang baru di dalam kita menyambut tahun 2021. Yang pertama, tidak ada kekuatan lain selain Allah kita. Tidak ada kekuatan lain selain Allah kita. Teman-teman, tadi Kopo sudah jelaskan bahwa peziarah itu melakukan perjalanan yang jauh. Mereka dari kotanya mereka menuju ke Yerusalem melewati padang gurun. Teman-teman sekalian, siapa di sini yang pernah berjalan atau menempuh perjalanan melalui padang gurun? Kalau Kopau pernah tanya dengan papa dan mama yang pernah melakukan perjalanan padang gurun, itu bukanlah perjalanan yang mudah. Ketika itu mereka naik mobil melewati padang gurun yang mungkin kita lihat di gambar itu sepertinya rata ya. Jalan itu, padang gurun itu sepertinya rata dan tidak ada hal-hal yang mungkin menakutkan. Tapi tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata perjalanan di padang gurun itu adalah perjalanan yang bergelombang. Dan itu dalam dan sangat susah medannya. Teman-teman, perjalanan padang gurun itu bukanlah suatu hal yang mudah. Apalagi di zaman tersebut mereka itu tidak ada alat kendaraan seperti mobil ataupun berbagai macam hal yang ada. Sehingga mereka itu berjalan dengan mungkin untanya mereka atau alat-alat transportasi masa dulu. Teman-teman, jadi perjalanan mereka itu bukan perjalanan yang singkat, tapi perjalanan yang sulit dan menantang. Tidak hanya perjalanan yang mereka lalui itu dengan menggunakan alat-alat transportasi yang dulu, tapi kita juga perlu tahu bahwa padang gurun itu tidak ada pit stopnya, tidak ada mungkin pohon-pohonan yang bisa melindungi mereka. Mereka itu berjalan di bawah terik matahari pada waktu siang, dan pada waktu malam mereka berjalan di tengah dinginnya malam. Jadi nggak ada perlindungan sama sekali teman-teman ketika mereka melakukan perjalanan tersebut. Sehingga mereka itu merasa bahwa mereka membutuhkan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan mereka mencari di manakah pertolongan itu. Teman-teman sekalian menyadari bahwa perjalanan mereka bukanlah suatu perjalanan yang mudah, maka mereka membutuhkan Tuhan untuk menyertai mereka. Dan ketika mereka mencari Tuhan, mereka menemukan jawaban di dalam ayat yang kedua, bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Teman-teman sekalian, ayat ini menjadi ayat yang begitu kuat meyakinkan mereka bahwa Allah itu adalah sumber pertolongan dan kekuatan ketika mereka menjalani perjalanan mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Teman-teman sekalian, bayangkan Allah yang menolong mereka adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Bukankah itu sebuah pernyataan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa dan berkuasa di dalam kehidupan mereka? Bayangkan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Manakah kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Allah kita? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada teman-teman, tidak ada kekuatan lain, tidak ada kuasa lain yang lebih besar daripada kuasa Allah kita. Maka pertolongannya itu adalah pertolongan yang nyata dan pertolongan yang sangat menolong kita untuk kita melewati tantangan yang ada, termasuk para peziarah tersebut. Teman-teman, sadarilah bahwa kekuatan Allah itu, pertolongan Allah itu sangat besar. Allah itu adalah Allah yang maha kuasa dan sanggup menolong kita di dalam kita menjalani hidup kita. Dan itu menjadi kekuatan kita, new spirit ketika kita menjalani tahun 2021. Teman-teman, hal yang kedua yang kita akan sama-sama pelajari bahwa Allah kita, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan setiap kita. Ketika para peziarah itu meyakini bahwa Allah itu adalah sumber kekuatan, pencipta langit dan bumi, maka di dalam ayat-ayat selanjutnya, di dalam ayat ketiga
sampai ke 5 dikatakan bahwa ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Bukankah itu menjadi sebuah hal yang begitu indah? Ayat yang ke-5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Teman-teman sekalian, Tuhan bukanlah Tuhan yang jauh di sana dan tidak mau menolong setiap kita. Atau Tuhan itu bukanlah Tuhan yang maha kuasa dan tidak sanggup menolong setiap kita. Tapi dialah Allah yang menjagai setiap kita. Dia menolong kita di dalam kita menjalani kehidupan kita. Dan itulah yang para peziarah itu yakini. Para peziarah itu meyakini bahwa Allah itu Allah yang maha kuasa dan menolong setiap mereka dalam menjalani perjalanan. Dan Tuhan itu tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan itu menjagai mereka, melindungi mereka, dan itu menjadi kekuatan bagi mereka. Sehingga ayat yang ke-7 dan 8 menjadi sebuah pengharapan yang indah. Dikatakan bahwa Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bukankah itu sebuah berita pengharapan yang begitu indah? Ketika para peziarah itu berjalan, para peziarah itu meyakini dan percaya bahwa Tuhan itu menjaga mereka. Ketika mereka keluar dari rumah mereka, berjalan menuju ke Yerusalem untuk mereka beribadah, mereka percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan menjaga nyawa mereka sehingga mereka selamat dari tempat mereka menuju ke Yerusalem. Sehingga mereka bisa beribadah dan menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Teman-teman sekalian, bukankah ini menjadi suatu berita yang sangat indah di dalam kehidupan kita? Bahwa Allah itu menyertai setiap kita. Allah itu tidak meninggalkan kita. Allah itu menguatkan kita untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan. Teman-teman sekalian, di dalam tahun 2020 bukanlah suatu tahun yang mudah. Mungkin banyak hal yang sudah kita rencanakan, banyak hal yang kita sudah perbuat, banyak hal yang mungkin kita udah planning. Saya bulan ini mau ke sini, tahun ini mau ke sini, sana sini, mau beli ini, mau beli itu, dan berbagai macam hal yang ada. Kita sudah rencanakan di dalam tahun 2020. Tapi nyatanya apa? Kita berjumpa dengan COVID-19, sebuah pandemi yang begitu merubah tatanan daripada kehidupan kita. Dan itu merubah segala planning, merubah segala rencana-rencana kita. Dan mempengaruhi kehidupan kita sampai pada saat ini. Teman-teman, tapi kita mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu beserta dengan kita. Allah itu adalah Allah yang menyertai kita. Teman-teman sekalian, di dalam Natal yang kemarin, di dalam sebuah tema besar mengenai God with us, Immanuel, kita telah mengerti dan kita telah belajar bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel, yang beserta dengan kita. Dia bukan Allah yang nan jauh di sana sehingga kita tidak bisa berjumpa dengan Dia. Dan Allah yang tidak bisa menolong kita, tapi Dia Allah yang hadir bersama-sama dengan kita, berjalan bersama dengan kita di dalam waktu yang mudah dan waktu yang susah, dan menjadi sumber pengharapan di tengah-tengah dunia ini. Teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan, kita memasuki tahun 2021. Tahun yang kita tidak bisa mengerti apa yang akan terjadi ke depan. Banyak hal yang terjadi di akhir-akhir atau di awal-awal daripada tahun ini. Kita tahu bahwa virus COVID-19 itu penyebarannya dan perkembangannya itu semakin meluas dan semakin cepat. Kita tidak bisa mengerti apa yang akan terjadi ke depan. Apa hal-hal yang akan terjadi ke depan. Bagaimana dengan kita yang belajar di rumah? Sampai berapa lama kita akan belajar? Sampai berapa lama kita akan terus dalam keadaan yang seperti ini? Berapa lama kita tidak bisa keluar bersama dengan teman-teman? Berapa lama kita tidak bisa liburan keluar?
Tapi teman-teman, mengertilah bahwa Tuhan adalah penolong di dalam hidup setiap kita. Dia menjadi sumber pengharapan di tengah-tengah segala keadaan dan situasi yang terjadi saat ini. Teman-teman sekalian, Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang maha kuasa. Mari kita belajar percaya kepada Dia, menjadikan Tuhan satu-satunya penolong dan kekuatan dalam kehidupan kita. Ketika kita memasuki tahun 2021 dengan semangat yang baru bersama dengan Tuhan dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan sebagai Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Teman-teman sekalian, Kopo mau ngajak kita untuk bersama-sama menuliskan sebuah resolusi yang kita akan sama-sama ambil di dalam tahun 2021. Teman-teman sudah dapatkan itu di grup masing-masing. Ko Yahya udah membagikan itu di grup masing-masing dalam bentuk sebuah foto. Teman-teman, kita akan sama-sama mengisi kartu resolusi tersebut. Kemudian kita akan sama-sama posting di hari Minggu. Teman-teman ingat, resolusi ini menjadi sebuah resolusi kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Semangat yang baru di dalam Tuhan, pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Teman-teman, Kopo mau mengajak kita bersama-sama hidup di dalam pengharapan yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita menjalani tahun yang baru. New Year, New Spirit, New Hope in Christ, in God. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Di tengah-tengah kami memasuki tahun 2021 dengan segala ketidakmengertian kami. Tuhan, ajarkan kami untuk percaya kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk melihat kepadamu. Ajarkan kami untuk percaya kepada Engkau di dalam segala rencana dan rancangan-Mu, Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama menuliskan kartu resolusi. Tuhan, pimpin setiap kami. Biarlah kami bisa menuliskan resolusi yang baik. Apa yang ingin kami kerjakan. Apa yang ingin kami lakukan di dalam tahun 2021 ini. Tuhan, pimpin kami, Tuhan ajarkan kami untuk kami bisa belajar untuk semakin dekat dengan Tuhan. Untuk kami bisa berkomitmen untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan, pimpin kami dan ajarkan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, mari kita akan menutup ibadah hari ini. Kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong setiap kita. Amin.